Oke, shalom semua. Selamat pagi. Selamat datang di Root Reaching Out Others Together. Oke, puji Tuhan kita ketemu lagi nih guys, pagi-pagi. Ya, saya yakin teman-teman udah nggak sabar menantikan podcast pagi hari ini dengan tema yang baru, tema yang luar biasa, dan tentunya pasti akan memberkati kita semua. Amin. Ya, dan jangan Amin. lupa podcast sebelumnya didengarkan ya teman-teman ya. Saya yakin akan memberkati kita. Nah, pagi hari ini kita sama-sama akan berdiskusi, berbincang-bincang nih ya dengan abang-abang kita. Ada Bang Roy, shalom Bang. Shalom. Suara Ada saya clear ya? juga ada Bang Dedi, shalom Bang. Halo, shalom. Oke, puji Tuhan. Nah, teman-teman semua, kita akan bahas satu tema yaitu tentang komitmen ya. Jadi pantengin terus. Saya yakin teman-teman juga penasaran apa yang kita diskusikan, apa yang kami perbincangkan. Makanya jangan kemana-mana, dengerin terus ya teman-teman. Oke, kita langsung mulai aja. Oke Bang, di sini banyak pertanyaan ya Bang. Bang Roy dan Bang Dedi tentunya seputar komitmen. Dan saya rasa ini relevan banget untuk anak-anak muda sekarang bicara tentang komitmen. Nah, pertanyaan yang sebagai pengantar dulu aja ya, Bang. Sebenarnya apa sih komitmen itu, gitu ya? Karena banyak orang yang punya definisi sendiri tentang komitmen, gitu ya. Tapi menurut Alkitab, ya, menurut kebenaran itu apa sih komitmen itu? Silakan, mungkin dari Bang Dedi atau Bang Roy. Bang Roy lah, mau mulai. Oke. Ini suara Abang cukup jelas ya? Jelas, Bang. Oke ya. Shalom semua ya, pendengar yang setia, asik ya. Hari ini kita bertiga ya, karena kedua kakak yang lain sedang berhalangan, tapi tidak mengurangi semangat kita juga untuk bisa sharing. Nah, kita belajar komitmen ya. Kalau kita melihat ini ya, firman Allah dari Lukas 9 ayat 62 ini mengenai tentang panggilan Yesus ya untuk mengikut Dia. Nah, Lukas 9 ayat 62 ini dikatakan begini. Setiap orang yang siap untuk membajak tapi menoleh ke belakang itu tidak layak untuk kerajaan Allah. Ini ada firman yang menarik ini kita dengar. Yesus berkata setiap orang yang siap untuk membajak tapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Ini berbicara apa ya? Satu komitmen. Ini bicara komitmen untuk sesuatu yang mau kita lakukan dan kita tidak belok ke kiri atau ke kanan atau meninggalkan pekerjaan itu. Jadi kalau kita mau membajak ya kita harus fokus melihat ke depan dan memegang bajak kita dan membajak gitu. Ini kalau bicara petani. Dan jangan melihat ke belakang, karena membajak itu melihatnya ke depan, supaya apa yang dikerjakan bagus, supaya apa yang dikerjakan berhasil. Nah, jadi kalau menurut Abang nih ya, komitmen itu secara sederhana bisa kita artikan sebagai sebuah keterikatan yang kuat. Nah, itu ya. Jadi keterikatan yang kuat kepada sesuatu. Itulah mengapa disebut sebagai komitmen. Nah, hal yang sama juga misalnya ketika saya terikat terhadap dosa dan saya sulit lepas. Kalau kita lihat dalam versi bahasa Inggris, Alkitab itu selalu berkata, do not commit sin, ya kan ya? Do not commit adultery. Jangan lakukan dosa, jangan lakukan dosa-dosa kemesuman, kayak gitu. Jadi Alkitab memakai kata commit. Ketika kita dikuasai dosa, diperhamba dosa. Kalau kita terhamba, maka hambanya itu komit terhadap tuannya. Jadi sebuah keterikatan yang kuat kepada sesuatu. Nah, inilah sederhananya, harafiahnya arti dari komitmen. Nah, hal yang sama juga ya, kalau tadi itu berbicara dosa, itu juga mengapa kalau kita melihat covenantnya Tuhan, itu kental sekali komitmen gitu dari Allah kepada janji-janjinya dalam covenant. Jadi Allah mengikatkan dirinya kepada perjanjiannya. Nah, gitu kira-kira ya untuk menghangatkan ini diskusi kita. Wow, berarti keterikatan yang kuat terhadap sesuatu ya Bang ya. Yang aku tangkap dari apa yang Bang Roy sampaikan. Nah,
Gimana kalau dari versi abang kita, Bang Dedi, memandang komitmen? Ada versinya. Ada. Ada dong. Iya, kalau tadi Bang Roy sudah jelasin cukup baik ya. Sebenarnya komitmen itu adalah kalau saya belajar terus saya melihat itu komitmen itu sebenarnya adalah Allah itu sendiri. Allah itu sendiri adalah pribadi komitmen. Karena enggak ada orang yang bisa komitmen kecuali Tuhan sebenarnya. Dan kalau misalnya kita lihat tadi juga yang dijelaskan sama Bang Roy, komitmen itu adalah dari diri sendiri ya. Dan itu harus dilakukan secara sukarela tanpa paksaan dan mengikatkan diri pada sesuatu, dan Allah mengikatkan diri pada dirinya sendiri. Ya, Allah bersumpah juga pada dirinya sendiri. Allah juga melakukan segala sesuatu karena dirinya sendiri. Jadi dia adalah pribadi yang berkomitmen. Ketika dia berjanji, dia menepati. Gitu. Jadi bisa kita lihat kan di kitab Ibrani kalau nggak salah, Allah mengikatkan dirinya, bersumpah pada dirinya sendiri, mengikatkan dirinya pada dirinya sendiri. Jadi kurang lebih itu ya singkatnya soal komitmen. Jadi itu dilakukan dengan sukarela, dilakukan tanpa paksaan, dan itulah kira-kira ya. Wow. Ya, jadi kita semakin mengerti ya teman-teman ya, pengertian singkat lah ya tentang komitmen. Nah, sekarang mungkin yang ditanyakan gini Bang, kita pasti sering menemukan ya di lapangan atau di kehidupan anak-anak muda sekarang ya, banyak yang keliru ya memahami tentang komitmen. Nah, kira-kira seperti apa sih kekeliruan yang biasa ada di kehidupan anak-anak muda tentang komitmen gitu Bang? Nah, ya kita berhadapan dengan generasi yang baru ya. Di generasi kita memasuki satu zaman yang luar biasa ya, di mana komitmen itu suatu yang praktis sebenarnya nggak terlalu diinginkan ya. Banyak orang hari ini nggak mau hidup punya komitmen. Yeah. Kita lihat ya di negara-negara lain juga punya hubungan pria wanita tapi tanpa komitmen. Yes. Inginnya itu lebih kepada profit orientednya atau pleasure oriented. Jadi makin ke sini dengan kemudahan yang ada dan lain sebagainya, orang itu punya kecenderungan juga karakter yang lebih menginginkan kenikmatan, kemudahan, profit dan lain sebagainya tanpa ada satu bentuk yang ikatan. Membebani apapun, intinya apapun yang membebani, termasuk di sana ikatan, termasuk komitmen. Hari-hari kita berhadapan dengan generasi yang nggak mau berkomitmen loh dalam banyak hal. Kalau bisa, aku kerja pun tanpa komitmen, tapi digaji. Kalau bisa, kalau ada itu pasti itu yang dicari orang. Nah, inilah yang membuat banyak kerusakan juga di tengah-tengah kita. Kita berhadapan dengan generasi yang tidak punya yang less committed hari ini, ya sehingga orang lebih cenderung hidup sebebas-bebasnya, sesuai dengan keinginannya masing-masing. Dan ya udah, orang hanya hidup untuk dirinya sendiri gitu. Ini problem kita. Kalau kita berbicara mau melayani sekarang anak-anak muda gitu kan ya. Nah, ini problem loh yang dihadapi karena banyak anak-anak muda itu tidak suka dengan komitmen. Berbicara pemuridan, banyak anak-anak muda itu nggak suka loh dengan komitmen. Sesuatu yang memang di mana mereka mengikatkan. Jadi kata aku nggak mau terikat. Terikat itu membebani. Terikat itu mengekang. Terikat itu ya ibaratnya seperti gajah yang diikat di atas sebuah pohon yang kuat sehingga dia tidak bisa bebas. Seperti burung yang di dalam sangkar. Ya, dalam sisi tertentu komitmen bisa menjadi seperti itu kalau salah dipahami. Tetapi tetap saja untuk kita mau bertumbuh, untuk kita bisa juga
semakin didewasakan, hidup di dalam komitmen ini adalah sesuatu yang sentral, sesuatu yang fundamental di dalam pertumbuhan rohani. Satu karakter di mana anak-anak Tuhan harus punya, mau dari zaman manapun, komitmen. Gitu. Ntar kita kupas lebih lagi deh. Oke, ya. Nah, menarik ya teman-teman semua ya. Saya yakin juga salah satu penyebab orang tidak mau berkomitmen atau sulit berkomitmen karena memang apa yang dipertontonkan dunia hari-hari ini ya sesuatu yang tidak ada komitmen gitu ya, lewat film, lewat konten-konten entah lewat media sosial atau apapun itu, ya banyak sesuatu yang sifatnya memang tidak ada komitmen. Nah, kalau dari Bang Deddy, kira-kira apa sih salah satu penyebab selain itu ya orang-orang sulit untuk berkomitmen gitu, Bang? Selain dari yang tadi, mungkin penyebab orang dia sulit berkomitmen adalah luka ya. Mungkin dia pernah dilukai, pernah dikecewakan, dia pernah mengalami trauma, terus dia nggak tahu komitmen itu tuh seperti apa. Sebenarnya komitmen itu seperti apa sih? Nah, jadi kebanyakan kan orang nggak bisa berkomitmen karena mungkin dia nggak tahu komitmen itu tuh apa dan kenapa harus dilakukan, untung ruginya apa, gitu, dampak negatif positifnya apa, gitu. Kalau misalnya saya berkomitmen, dampaknya apa? Kalau saya tidak berkomitmen, nah kebanyakan kan orang bertindak itu karena ketidaktahuan. Jarang sekali orang yang menggali itu dan akhirnya melakukan itu. Gitu. Akhirnya berkomitmen itu jadi satu slogan yang kosong, mudah diucapkan, tapi ketika melakukannya sulit, kan gitu. Gampang mengucapkan, misalnya ke pasangan, ke kerjaan mungkin ya. Misalnya kayak ada orang yang berkomitmen ke suatu hal, misalnya ke organisasi atau ke kantor misalnya. Kalau dia jadi karyawan kan dia harus berkomitmen kan, gitu. Nah, kan sudah ada mungkin apa yang harus dia lakukan, harus A, B, dan C, dan dia harus komitmen, gitu. Tapi pada pelaksanaannya ya nggak mudah dan banyak orang yang akhirnya keluar. Karena naturnya manusia kan dia pengen melakukan sesuai dengan kehendak hatinya, kan gitu. Ya. Karena pada dasarnya ketika kita melakukan komitmen, mungkin orang punya bayangan ya, mungkin orang tuh punya bayangan, punya mimpi atau nanti akan begini, B, C, dan lain-lain. Dia bayangin hal-hal yang sesuai dengan apa yang dia impikan mungkin. Tapi waktu pelaksanaannya ternyata nggak seperti itu, kan gitu. Ternyata nggak seperti itu. Nah, jadi itu juga bisa jadi faktor orang akhirnya ya udahlah gitu. Walaupun dia sudah pernah berkomitmen, tapi di dalam perjalanannya ya dia nggak bisa berkomitmen ternyata. Setelah diingkari aja itu komitmen. Gitu. Banyak orang kan kayak gitu karena komitmen kan ketika kita berkomitmen itu kan ada tuntutan di sana sebenarnya. Ketika kita melakukan komitmen pada suatu hal, pada pasangan atau pada pekerjaan, pada keluarga atau pada apapun, itu kan ada tuntutan gitu, mengikuti resiko gitu atau tanggung jawab, dan nggak semua orang mau gitu dengan tuntutan itu, mau melakukan tuntutan itu. Dia harus berkorban, dia harus mengorbankan sesuatu, kan gitu. Dia harus konsisten tuh dari apa yang dia ikrarkan dalam komitmennya. Nah, jadi orang nggak mau gitu. Kebanyakan kita kan pengennya ya yang senangnya aja, yang manis-manisnya aja. Ternyata dalam menjalani komitmen, yang manisnya itu berbeda dengan yang manis menurut kita. Itu manis berkomitmen. Gitu. Mungkin itu beberapa faktor penyebab orang nggak mau komitmen. Mungkin ada yang lain juga selain itu. Oh, menarik ya teman-teman. Ternyata karena luka juga bisa membuat orang sulit untuk berkomitmen. Itu juga memang
saya hadapi. Maksudnya saya lihat di lapangan banyak orang-orang yang sulit ya berkomitmen, bahkan takut untuk berkomitmen gitu ya. Melihat atau mendengar kata komitmen tuh udah kayak momok yang menakutkan gitu ya. Karena Betul. gini, Gimana Bang? komitmen itu bisa melukai soalnya. Ya, Betul. Dan orang yang berkomitmen dia harus siap terluka. Di situ juga kan. betul. Kalau dia nggak siap terluka, agak sulit dia melakukan komitmen. Gitu. Tapi ini juga menariknya. Orang suka berpikir kan ya, kalau aku komitmen pasti bisa terluka. Nah, coba bandingkan dengan ini kan, sering orang membenturkan cinta dengan komitmen. Kalau dalam sebuah hubungan ya, cinta dan komitmen. Nah, mana lebih membuat luka sebenarnya? Mana lebih berpotensi lebih membuat luka? Cinta tanpa komitmen atau cinta dengan komitmen? Jadi ini kita apa ya? Kita buka aja ke teman-teman yang mendengarkan supaya bisa berpikir, merenungkan ya, gitu. Menarik nih. Iya. Kalau dia melakukan komitmen terus dia mengalami luka yang terjadi ketika dia di dalam komitmen dan dia berani menghadapi itu mendewasakan sih. Yes. Gitu. Menurutku itu mendewasakan. Tapi ketika dia luka tanpa komitmen itu nggak akan mendewasakan. Betul, tidak ada tanggung jawab di sana. Iya, betul. Sehingga pedihnya itu, pahitnya itu bisa berakar loh gitu, sampai kapanpun dan merusak kehidupan. Iya. Oke. Lalu apa sih Bang mungkin dampaknya ya saat orang bertubi-tubi ya, apa namanya, mereka melihat bahwa ya ternyata tidak ada komitmen. Ya dunia ini ya apa ya, dunia yang tanpa komitmen gitu. Sedangkan ya seringkali kita lihat di buku atau kita lihat di film teori-teori tentang komitmen gitu kan ya. Tapi ya mereka tidak menikmati, mereka tidak pernah merasakan gitu ya. Mereka tidak pernah belajar tentang komitmen gitu. Dan saat mereka mencoba untuk berkomitmen, mereka gagal gitu. Dan akhirnya mereka nggak mau lagi berkomitmen. Nah, dampaknya gimana ya, Bang? Kalau buat orang-orang yang apa ya, yang kita bisa bilang yang menjadi korban gitu ya dan tidak mau berkomitmen lagi, apa dampaknya, Bang? Ya, intinya kita harus melihat begini. Komitmen ini sangat sangat fundamental. Negara-negara di dunia tanpa komitmen, maka nggak ada PBB. Nggak ada PBB, ya negara-negara berhak melakukan apa saja menurut apa yang mereka pikirkan. Maka perang kapan saja bisa terjadi. Sebuah hubungan pernikahan tanpa komitmen, gitu kan ya, janji itu hanya sekedar formalitas waktu menikah, dan dalam keberjalanannya tidak ada komitmen antara suami dan istri. Maka apa ya, akan terjadi konflik yang tidak pernah beres, yang sangat berisiko untuk bubar. Ataupun kalau sudah punya anak, maka kita akan melihat generasi-generasi yang tidak berbapa, generasi-generasi yang patah hati, tidak punya kasih bapa. Hal yang sama ketika kita bekerja tanpa komitmen, maka sudah pasti kinerja kita jeblok, perusahaan juga malas melihat kita. Segala sesuatu butuh komitmen supaya berjalan dengan baik. Itu ibarat pengikat yang apa ya, membuat sesuatu itu bisa berfungsi dengan baik. Ya, jadi ini yang harus dilihat oleh teman-teman ya, teman-teman yang ya ngerti banget keadaannya. Aku pernah berkomitmen atau apa begitu ya, takut dengan kata komitmen ini karena saya pernah punya trauma dan lain sebagainya. Yang harus kita alami adalah kita dipulihkan, ya, kita dipulihkan. Dan adik-adik, rekan-rekan perlu sadar loh, kita itu dipulihkan, diselamatkan oleh sebuah komitmen loh, oleh sebuah komitmen dari Yesus yang menyelesaikan karya penebusan ini sampai akhir, sampai dia berkata, it is finished. Sehingga oleh komitmen itu kita dibebaskan, dipulihkan. Ya, nah, mari datang kepada Tuhan, kepada komitmen Tuhan dalam kasih-Nya untuk membebaskan kita dari segala kehidupan kita yang penuh dengan kegelapan, luka, dan lain sebagainya. Dan mari melihat komitmen bukan dari sisi negatifnya, tapi lihatlah dari teladan Tuhan, teladan Allah, bahwa Allah mengikatkan dirinya
di dalam kasih. Dan ketika kita dipulihkan, mari pertama-tama bangunlah komitmenmu dengan Tuhan, gitu. Dengan Tuhan. Ya. Wow. Ya. Luar biasa. Ternyata kita diselamatkan oleh karena komitmen Tuhan, teman-teman semua. Menarik sekali, guys. Ya, aku yakin teman-teman pasti diberkati ya tentang tema pada hari ini, gitu ya. Dan mungkin ada pertanyaan satu lagi sebelum kita istirahat ya, Abang. Boleh. Pertanyaannya gini, bagaimana kita memposisikan diri, Bang? Apakah sama saat kita berkomitmen kepada pekerjaan dengan berkomitmen kepada Tuhan, gitu ya, dan berkomitmen kepada mungkin pernikahan? Apakah itu sama ya tingkatan atau levelnya, Bang? Atau berbeda-beda? Ya, mungkin dari Bang Dedi ada? Ya, nambah dikit tadi yang disampaikan Bang Roy. Sebenarnya selain karya keselamatan, bumi ini dan semuanya diciptakan karena komitmen ya, gitu. Inilah Ya. lebih canggih lagi nih. Iya, semua ini kan ada karena komitmen. Tuhan punya komitmen kepada dirinya sendiri, karena dia pribadi yang komitmen seperti yang saya katakan di awal tadi. Nah, jadi apa namanya? Apa tadi pertanyaanmu, Jak? Jadi lupa saya. Apa bedanya komitmen? Ya, bedanya komitmen kepada Tuhan, kepada pekerjaan. Bagaimana memposisikan dirinya? Oke. Kayaknya nggak ada yang beda ya, karena ketika kita memang belajar, ketika kita belajar berkomitmen dalam hal-hal yang sederhana, itu kan nanti memang melatih kita untuk hal-hal yang besar gitu. Setiap perkara kecil kita akan dipercayakan perkara-perkara yang besar, gitu. Jadi gimana komitmen seseorang dengan Tuhan kan bisa dilihat dari kehidupan dia seharian dalam berkomitmen, kan gitu. Kalau misalnya dia dalam hal janji, hal memberi diri, hal rela dan lain-lain, dalam hal sederhana dia misalnya nggak setia, ya yang ngomongin dia komitmen sama Tuhan kayaknya ngomong doang lu, pasti kan gitu. Iya kan, walaupun dia ngomong kita berkomitmen sama Tuhan, pas dilihat kesehariannya bohong kan, pasti gitu kan. Jadi nggak mungkin dia bilang saya berkomitmen kepada Tuhan bla 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 bla, tapi dalam hal sederhana aja dia nggak bisa, kan gitu. Nah, setiap kita kan, karena kenapa ini muncul lagi ya, selain luka, trauma dan lain-lain tadi, sama terus yang dibilang sama Bang Roy, kita memang natur manusia kan dosa ya, gitu. Itu juga yang membuat kita sulit kan berkomitmen, gitu. Itu yang buat kita sulit berkomitmen. Makanya tadi Bang Roy udah singgung pentingnya kita bangun komitmen sama Tuhan, bangun hubungan sama Tuhan, gitu. Dan kalau kita mau bisa komitmen, ya pertolongan Tuhan, karena cuma Dia yang bisa menolong kita, memampukan kita. Ya. Nanti mungkin sesi berikutnya. Nih, sebelum kita istirahat nih. Jadi, ya aku bersepakat dengan yang dibilang sama Bang Dedi, bahwa sebenarnya komitmen kita dengan Tuhan itu akan terpancar. Nah, gitu ya. Akan terpancar di dalam komitmen kita dalam semua yang menjadi tanggung jawab kita juga loh, dalam pekerjaan, perkawinan, ya, pelayanan, dalam segala bentuk di mana kita di-require suatu komitmen, maka itu akan terpancar dari bagaimana kita mengkomitkan diri kita kepada Tuhan. Itu, guys. Wow, menarik sekali teman-teman semua. Kita sudah belajar banyak tentang komitmen. Saya yakin teman-teman diberkati, tapi kita akan istirahat dulu. Kita akan lanjut lagi diskusi setelah istirahat yang satu ini. Oke, sampai ketemu lagi teman-teman. Shalom. Halo.